Saudara, berkaitan dengan kasus polisi tembak polisi ini yang terjadi di Duren 3, perhatian juga selain dari masyarakat juga mendapatkan perhatian secara langsung, bahkan kabarnya hari per hari Presiden Jokowi terus memantau kasus atau penyidikan kasus ini. Nah, terkait kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini, Presiden Joko Widodo kembali menyatakan pernyataannya dan menegaskan bahwa kasus ini harus diusut tuntas dan polisi diharapkan bisa mengungkap kebenaran secara apa adanya. Ini disampaikan Presiden hari ini dari Pontianak, Kalimantan Barat. Kita ikuti. Pak Polri akan mengungkap tersangka baru terkait Verdi Sambo. Ada tanggapan soal itu? Iya, sejak awal saya sampaikan, usut tuntas. Jangan ragu-ragu. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ungkap kebenaran apa adanya. Ungkap kebenaran apa adanya. Sehingga jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Itu yang paling penting. Mitra Polri apapun tetap harus kita jaga. Betul dugaan saya. Begitu hari berikutnya yang mempresentasikan orangnya beda, keterangan juga beda. Nah, itu ada perbedaan. Kemudian ditambah unsur-unsur lain dari pihaknya yang apa ini? Katakanlah ada pembela-pembela ya. Kita kalau bicara hukum, kemudian ada gelar hukum, ada macam-macam gini, bahwa tidak semudah itu dia polisi memberikan pernyataan. Pasti melalui prosedur. Nah, dari situ kita sudah timbul kecurigaan. Ini pemeriksaan ini benar atau direkayasa? Ya salahnya memang karena ditangani polisi. Mulai melihat, mulai menangani, mulai melaporkan. Nah, tadi saya singgung tentang landasan polisi. Ini mungkin ya. Namanya di Tribrata itu esensinya menyinggung masalah kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Beda kalau TNI ya, Sabta Marga itu di situ menyinggung masalah kejujuran. Jadi saya ulangi, polisi itu yang hanya ada kemanusiaan, kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Kalau di TNI kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Nah, ini mungkin gara-garanya. Dia tidak ada kejujuran yang tersurat. Meskipun tersiratnya ya orang itu pasti ada yang jujur, ada yang tidak. Tapi tersuratnya nggak ada. Orang katakan benar atau adil, kalau nggak jujur bisa keliru kan? Jelas salah dikatakan benar, tidak adil dikatakan adil. Yang penting terukur menurut kemanusiaan kan begitu aja. Nah dari situ saya menyoroti, ini doktrin polisi ini nggak benar, ini harus ditinjau ulang. Gitu. Jadi saya ulangi ya, Tribrata. Lah begitu juga namanya landasan untuk Bayangkara. Bla 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 bahwa Bayangkara harus mampu satu. Antara lain membuat keamanan ketertiban dan ini mengatasi ini yang semuanya itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang Bayangkara, nggak mungkin. Jadi mestinya apa yang ada isi di Bayangkara itu mampunya dilakukan oleh satuan polisi, bukan seorang Bayangkara. Nah itu makanya ya mohon maaf melalui ucapan saya ini barangkali polisi tidak melihat saya sebagai orang yang nggak tahu apa-apa tentang polisi, tetapi saya meneropong bahwa doktrin polisi Tribrata dengan catur prasetya Polri perlu ditinjau kembali. Bisa kok saya katakan. Jadi yang satu kekurangan masalah kejujuran, yang satu tidak terukur. Kalau Sabta Marga Sumpah Prajurit itu bagus sekali. Baik, Sabta Marga itu memang yang dilakukan oleh satuan, prajurit yaitu terukur. Prajurit itu tahu dah Sumpah Prajurit. Satu, setia kepada pemerintah dan undang-undang dan ideologi negara. Dua, tunduk kepada hukum negara. Tiga, tunduk kepada atasan. Patuh dan taat pada. Terus kemudian menjalankan segala rahasia sekeras-kerasnya. Kan wajar dilakukan oleh seorang TNI. Baik Pak. Jadi kalau misalkan ini Pak, saya ambil benang merah dari apa yang Bapak sampaikan. Jadi di samping doktrin-doktrin itu yang masih juga kekurangan ya Pak ya. Tadi tidak ada unsur kejujuran.
juga ini faktor manusianya juga kan pasti berpengaruh gitu ya. Oh jelas. Jadi namanya suatu akibat itu pasti melihatnya dari segi perangkat, ya perangkat referensi atau hukum tadi, dasar hukumnya. Yang kedua juga namanya manusia. Makanya ada kesalahan kesalahan manusia ya, error human. Iya, human error gitu. Iya betul. Nah itu kalau saya melihat ini barangkali ini menjadi terus kita melihatnya ke atasan ya. Iya. Saya khawatir. Ini ya, kekhawatiran saya. Doktrin dari kepala ke bawah itu menjaga naik nama baik institusi. Ya ini wajar. Dimanapun organisasi ya begitu. Jadi perlu tahu ya, TNI Polri adalah organisasi paling valid di antara organisasi lain. Karena dia dari organisasi vertikal horizontal, dari peran fungsi dan penugasan dari pusat sampai daerah terjangkau semua itu. Prosedurnya, protapnya terjangkau semua. Nah, terus ini intinya, yaitu menurut saya. Hanya menjaga nama institusi. Nah, masalahnya menjaga itu sebaiknya komprehensif. Tidak hanya melihat internal, tapi juga perlu melihat eksternal. Kalau dia hanya melihat internal, mengabaikan eksternal, rusak. Jadi perlu diketahui ya, instansi TNI Polri instansi yang paling mulia. Tugasnya itu nggak main-main. Menjaga pertahanan dan keamanan negara, ya seperti TNI itu mulai negaranya, wilayahnya, orangnya, ya dan seisi di atas bumi. Nah, kalau polisi tentang manusia, tentang keamanan dan ketertibannya, itu sungguh mulia. TNI Polri nggak ada, negara hancur. Ya itu yang tadi saya singgung tentang hukum. Nah sekarang langsung fokus kepada Brigadir Yosua. Brigadir polisi itu kan ajudannya. Jadi pada waktu itu yang saya monitor di informasi, dia itu pun pengirimannya sudah 3 hari setelah kejadian ya. Kemudian dibawa ke rumahnya dan ada pemesanan bahwa itu tidak boleh dibongkar lagi, nggak boleh dibuka lagi lah maksudnya. Nah dengan begitu terus baru ketahuan kapan ini kena, keluarganya kan tanya, baru dijelaskan bahwa ternyata sudah 3 hari kejadian itu, sudah 3 hari. Oke, jadi dikubur dengan tidak cara kepolisiannya atau militer. Nah terus berkembang akhirnya jadi berkembangnya itu ya tentang informasi begini, kemudian orang menjadi tertarik dengan masalah lukanya gimana, akhirnya diotopsi ulang itu. Jadi menurut saya hanya begini, bahwa polisi sekarang ya berat bebannya. Berat bebannya apa? Saya katakan dari hilir sampai hulu, itu dia yang nangani masalah hukum kan. Nah kemudian yang kena sasaran, kena korban atau kena objek ini adalah anggota polisi sendiri. Ya, nah anggota polisi kan dia secara manusiawi punya keluarga, bahkan dia punya adik yang jadi polisi juga, punya keluarga yang juga temannya itu ada yang polisi, ada yang tentara. Nah, berkembanglah akhirnya dari Kopassus kemarin kita lihat ya, itu kan hanya sebagai motivasi untuk pembenaran tentang data itu ya. Jadi menurut saya polisi memang harus hati-hati. Maksudnya apa? Menjaga nama institusi itu sangat bagus, tetapi ya dengan jangan terlalu katakanlah menjaga itu menjaga yang baik. Jangan sampai saling menutupi, ditutup-tutupi, jangan sampai dibelok-belokkan. Lah ini kan orang yang pintar itu bukan hanya manusia polisi. Banyak orang-orang yang pintar tapi bukan polisi. Nah gitu. Jadi akhirnya sekarang ya kena batunya. Katakanlah ada orang yang mengait-kaitkan antara kondisi setelah otopsi ulang itu ya. Kondisi dari Brigadir Junior itu dibandingkan dengan kejadian 6 Laskar HRS yang di kilometer 50 itu. Ini saya rasa kita tetap memberi kesempatan atau ketenangan agar Polri itu bisa kerja maksimal. Di sisi lain jaga polisi harus berpikir men-switch bahwa untuk menjaga naik nama baik institusi polisi bukan menutup-nutupi, tetapi harus fair, menceritakan secara lugas, tuntas dan benar serta jujur. Intinya itu. Karena apa? Bagaimanapun sistem hukum kita ya awalnya di tangan polisi. Nah, nanti sehingga berkas yang diserahkan kepada hakim dengan penentuan tidak ada permintaan apa-apa lagi lah, intinya sudah bagus lah begitu. Dan yang lebih penting jangan sampai ada kerjasama. Ya, jangan sampai ada kerjasama antara polisi dengan jaksa hakim. Belum nyetel jaksanya hakimnya ini itu. Nanti di informasi arahnya begini. Jangan, ini jangan. Itu betul-betul biadab. Ya, bagi kebenaran biadab. Makanya ada kalau kita baca di pengadilan,
sekecil apapun, bentuk apapun, kalau namanya memberi informasi atau uang atau ini kepada jaksa hakim itu sudah gratifikasi. Sudah gratifikasi. Iya. Jadi itulah, selama tidak ada kerjasama kejahatan antara semua pihak akan jadi. Yep. Dan yang kedua, polisi harus terbuka menerima masukan dari luar. Betul. Ini demi kebaikan polisi. Saya rasa itu Pak yang bisa saya ini. Baik sahabat sekalian, kasus tentang Brigadir J ini sudah berkembang begitu luas kemana-mana dan termasuk juga rakyat awam. Kita akan menantikan bagaimana kinerja kepolisian, apakah betul-betul serius dan mencari kebenaran atau hanya sekedar ini permainan dan pura-pura. Maka masyarakat yang akan menilai. Kita berharap mudah-mudahan ini bisa dituntaskan sehingga kita bisa melihat ataupun bisa mengharapkan institusi kepolisian itu bisa citranya bisa lebih naik lagi.